واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan
kenikmatan dari berbagai macam bentuk, bentuk kesehatan, bentuk kesempatan, bentuk umur yang panjang, sampai di mana kita masih bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita tenaga untuk bekerja. Allah berikan kepada kita akal untuk berpikir, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan kita dengan berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita juga mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan petunjuk dan jalan kepada kita agar kita benar-benar bisa menapaki dan menjalankan kehidupan ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita berselawat serta mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dalam bimbingan dan tarbiyah kepada para sahabatnya hingga kita mendapatkan informasi yang jelas, kita mendapatkan ilmu yang benar untuk menuju akhirat nanti. Allah utus Nabi kita dengan berbagai macam ilmu dan uswah hasanah. Ilmu diantaranya tentang ilmu dunia, ilmu akhirat yang tentunya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu di mana kehidupan di dunia harus bersesuaian dengan apa yang diinginkan dan tidak bertabrakan dengan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah SAW memberikan kepada kita uswatul hasanah, teladan yang baik, akhlak yang baik, bagaimana kita bersikap yang baik, berkehidupan yang baik ketika di dunia. Maka Rasulullah SAW sempat mengatakan kepada kita, ketika kita sebagai seorang muslim untuk berbuat baik kepada orang lain, tidak boleh saling mengganggu, tidak boleh saling mencurigai dan sebagainya. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Bukhari, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah seorang yang bisa selamat dari muslim yang lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tindakan mengganggu orang lain atau memberikan sesuatu yang tidak enak kepada orang lain adalah sesuatu yang harus dihindari oleh seorang muslim. Mereka juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menghindarkan kepada kita atau memperingatkan kepada kita bahwa kata Rasulullah, al-iman bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna. Yang namanya iman ada 70 lebih atau 60 lebih tingkatannya. Fa'afdaluha, adapun yang paling utama, qaulul la ilaha illallah, adalah ucapan disertai dengan memahami makna dan syaratnya dan sebagainya, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada zat yang berhak diibadahi dan sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW, la ilaha illallah ini mengandung makna yang luar biasa. Maka ini adalah iman yang tertinggi ketika manusia bisa memahami maknanya, bisa mengamalkan isinya, bisa mengetahui konsekuensinya, bisa menjalankan rukun dan syaratnya dari la ilaha illallah ini. Dan kata Rasulullah SAW melanjutkan, wa annaha imatatul adha 'anil tariq. Adapun yang terendah dari iman adalah imatatul adha 'anil tariq, yaitu menghilangkan
gangguan di jalan. Wal haya'u sab'atun minal iman wal haya'u syu'batun minal iman, dan adapun malu bagian dari iman. Hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Beliau menegaskan kepada kita sesuatu yang paling rendah dari keimanan kita adalah kita tergerak hati untuk menyingkirkan gangguan di jalan. Maka bagaimana? Atau mana pertanyaannya? Bagaimana orang yang melemparkan sesuatu yang bisa mengganggu di jalan? Bagaimana dia melemparkan ucapannya atau benda-bendanya yang bisa mengganggu orang lain? Apakah itu bisa menyakiti hatinya, menyakiti matanya, menyakiti perjalanannya? Maka hal itu merupakan hal yang sangat ironis bagi seorang muslim. Karena sesungguhnya keimanan yang paling rendah sekalipun dia tergerak hatinya untuk menyingkirkan sesuatu yang bisa mengganggu orang lain. Hadirin dan dimati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kesolehan seseorang atau kesolehan pribadi itu sangat erat hubungannya dengan kehidupan sosial. Sehingga seseorang tidak dikatakan muslim yang baik, tidak dikatakan muslim yang taat tatkala dia hanya taat kepada Allah melalui salatnya saja, melalui bacaan Al-Qur'annya saja, tapi secara sosial dia melakukan kezaliman, dia melakukan perbuatan-perbuatan atau mulutnya mereka melakukan cercaan atau hinaan atau makian dan sebagainya sehingga menyakiti orang lain, atau pula dia menyakiti orang lain dengan tindakannya, dengan kebijakannya, dengan hal-hal yang bisa memudaratkan orang lain. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Qila ya Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulan, ada seorang perempuan taqumul laila, dia rajin salat malamnya, wa tasumun nahar, dan dia juga rajin puasa di siang harinya, wa taf'al, dan dia selalu melakukannya, wa tasaddaq, dia selalu bersedekah, walakin tu'ti jiranuha bi lisaniha, tapi dia pernah melakukan atau sering melakukan perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan melalui lisannya menyakiti orang lain atau menyakiti tetangganya." Maka kata Rasulullah SAW, "La khaira fiha," maka tidak ada kebaikan pada dirinya. Dia min ahli nar, dan dia diancam untuk masuk neraka. Hadirin yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Itulah keadaan kita. Tetapi juga kita tidak melihat, harus melihat kebalikannya. Tidak sampai orang baik ketika di kehidupan sosialnya, tetapi dia juga justru tidak baik di kehidupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia umumkan kepada Allah, dia tidak melakukan salat, dia tidak melakukan sedekah, dia tidak berpuasa, walaupun dia baik, maka itu bukan muslim yang baik. Oleh karena itu, muslim yang baik adalah muslim yang secara pribadinya dia melakukan ketaatan kepada Allah, itu juga interaksi sosialnya dia jaga dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khutbah yang kedua ini ialah kita dengarkan satu sumpah
dari Rasulullah SAW yang mengatakan, wallahi, demi Allah, la yu'min, tidaklah beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidaklah beriman. Allahu la yu'min, la yu'min seseorang. Allahu la yu'min, la yu'min seseorang kata Rasulullah SAW tidak beriman 3 kali. Maka para sahabat mengatakan, kira waman ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah yang engkau sumpahi tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Maka Rasulullah SAW, alladzi la ya'man jaruhu biwabiqahu, ada orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan. Itulah orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tidak beriman. Maka orang tersebut bukan berarti dia tidak melakukan kebaikan, tetapi dia menjaga lisannya, menjaga perbuatannya, sehingga orang yang di sekitarnya bisa aman dengan dirinya, tidak merasa risih dengan dirinya. Maka mudah-mudahan iman kita selalu berada pada iman yang benar. Itu saja yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang di sekitar kita dari apa yang kita katakan, dari apa yang kita perbuat, dan mudah-mudahan kita bisa selalu introspeksi diri, mengevaluasi diri kita, apakah kita termasuk orang atau mengganggu orang lain, atau orang lain bisa hanya oleh kita terganggu. Inilah khotbah yang singkat ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk saya bagi yang menyampaikan dan umumnya bagi kita semua. Kita doakan pada diri kita, pada keluarga kita, mudah-mudahan kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Qadi al-hajat, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhanaka rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim والنجم
الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر